Swadikap. Di sini sudah ada Nong Ice Dan Pidegan. Ya Pi, jadi kan gini, aku tuh mau bikin SIM gitu karena aku keterima kerja gitu kan. Tapi bikin SIM juga itu sekarang harus nyerahin bukti vaksinasi gitu. Nah sekarang aku mau cari ini vaksin dosis 1 gitu. Gimana ya? Oh, gampang banget. Sebenarnya kamu tuh cuma butuh fotokopi KTP, dibawa ke puskesmas. Nah, nanti di sana kamu pasti terdaftar buat ikut vaksinasi. Nah, sebelum kamu ikut vaksinasi yang pertama, pastikan dulu kamu sudah antigen atau swab biar kamu nggak terdeteksi ada corona. Gitu. Terus langsung bisa ke puskesmas. Nanti kalau sudah negatif langsung ke puskesmas, langsung vaksinasi. Oh Seperti gitu. itu. Mudah banget kalau mau vaksinasi, sekarang itu gratis, gampang, terus nggak akan menyebabkan efek apapun kalau nggak diabetes sama tekanan darah ini. Oh gitu. Pasti nanti dicek kok. Kayaknya semua harus ikut ya Pi ya kalau kayak gini. Harus dong, kita kan sebagai warga negara yang baik, kita itu harus mengikuti aturan pemerintah untuk vaksin. Kita lawan COVID dengan cara vaksin. Oke Pi, di episode kali ini kita bahas apa ya? Di episode kali ini kita mau bahas tentang istilah-istilah yang ada di dunia Pujo, duniaku sama Boys Love duniamu. Wow. Pasti seru nih. Oke, yang pertama, Nustip, kamu tahu nggak sih apa itu manga, manhwa, sama manhwa? Pernah denger tapi nggak ngerti. Nah, itu tuh kayak komik BL. Nah, di dalam situ tuh ada juga yang namanya lightsaber atau yang kita sebut itu sebagai sensornya di bagian itu tuh yang tit itu. Nah, itu biasanya disensor dengan cahaya gitu. Jadi sebutannya itu tadi ya, lightsaber. Nah, kalian tahu juga kan seme sama uke. Kalau menurutku sih seme itu yang maskulin. Nah, kalau yang uke itu lebih ke yang ceweknya. Jadi dia itu lebih feminim. Biasanya seperti itu, tapi nggak feminim banget. Kalau kamu? Menurut aku kalau seme sama uke itu ya, kalau aku boleh jelasin ya, Pi, kalau aku boleh tambahin di sini itu lebih banyak gitu. Yang pertama itu ada top atau seme, itu dia menduduki peran sebagai maskulin atau cowok atau yang menusuk. Belum tentu dia tuh pure. Pure itu maksudnya dari lahir itu. Terus selanjutnya itu ada pure top atau seme gitu. Dia yang udah dari lahir yang ngerti dirinya kalau dia tuh belok gitu, dan dia langsung memutuskan jadi seme. Jadi kalau yang cuma top tadi, dia tuh bisa aja dulu pernah jadi uke, terus sekarang jadi top itu bisa. Tapi kalau di pure top ini, dia tuh bener-bener dari awal kenal dunia boys love, dia tuh udah jadi seme gitu, udah jadi top. Itu kayak Sarm sama Sarawat. Terus yang selanjutnya ada bi top atau seme. Bi top ini dari yang kata-kata bi itu diambil dari bisexual, yang artinya dia itu punya naluri seks atau punya ketertarikan dengan cewek sama cowok. Tapi karena diikuti kata-kata top, berarti ketika dia berhubungan atau mempunyai pacar sama cowok, dia itu jadi cowoknya juga gitu. Terus selanjutnya ada bi first top. Diambil dari kata bi artinya bisexual tadi, dia itu punya naluri seks antara cewek sama cowok. First itu artinya versatile, dia tuh kalau di dunia belok gini Pi, dia tuh bisa jadi cewek, bisa jadi cowok gitu. Tapi karena diikuti kata top, dia lebih dominan ke jadi cowok, lebih ke maskulin. Tapi nggak menutup kemungkinan dia itu juga pernah jadi uke. Lebih banyak itu jadi cowoknya gitu daripada jadi ceweknya. Jadi kayak labil banget ya, kayak dia tuh udah bi gitu kan, udah first, tapi top. Terus ada lagi bi pure first. Bi pure first itu dari kata bi tadi, dia tuh punya naluri suka sama cewek sama cowok. Jadi meskipun dia suka cewek sama cowok, dia di dunia belok juga bisa jadi cewek, bisa jadi cowok gitu. Balance. Labil banget gak sih? Lebih labil dari yang sebelumnya kan? Terus selanjutnya ini ada bi side. Dari kata bi, dia tuh suka cewek sama cowok, tapi karena diikuti kata side, nggak suka misekakunoi. Dia nggak suka misekakunoi. Nggak suka. Bagi orang side, kissing sama cuddling itu udah cukup sih. Kayak pelukan sama ciuman itu udah cukup. Terus kalau pure versatile, dia tuh
bener-bener belok, bukan bay lagi, tapi udah bener-bener belok. Dan ketika dia hubungan sama cowok, dia tuh balance. Jadi sedikit nggak labil ya. Kalau tadi kan diikuti kata bye gitu kan. Terus ada lagi nih, by first both. Pertama dari kata bisexual, dia tuh suka cewek sama cowok. First, dia tuh kalau di dunia boys love, dia bisa jadi cewek atau cowok. Terus diikuti kata both, berarti dia lebih dominan atau lebih banyak jadi uke. Terus selanjutnya ada by both uke. By both itu dari kata by, dia tuh suka cewek sama cowok, tapi ketika dia sesama cowok, dia tuh jadi ukenya. Banyak banget ya. Waduh, dari terakhir ini ada pure bottom atau pure uke. Jadi dia itu udah pure dari lahir atau dari dia mengerti dunia belok, dia udah memutuskan menjadi cewek gitu. Jadi uke. Iya, oke. Terus yang terakhir ada bottom atau uke, dia itu belum tentu pure. Kalau yang tadi kan pure, dia tuh dari kenal dunia belok udah memutuskan jadi uke gitu. Kalau di sini cuma bottom aja, berarti dia itu entah gimana masa lalunya hingga jadi uke yang sekarang gitu. Oke Pi, itu tadi kan aku cuma bahas sedikit tentang seme uke gitu kan. Nah sekarang aku mau jelasin istilah-istilah yang ada di dunia boys love. Yeay. Buat kalian yang straight, terus punya temen kayak kita, kalian jangan membenci atau kalian itu merasa kalau bakal disukai gitu sama orang kayak kita. Maaf ya, kita juga punya selera. Jadi di sini aku mau bahas selera-selera atau yang kaum boys love pada umumnya cari itu gimana sih gitu. Penasaran kan? Ini aku udah mengkategorikan 4 tipe badan yang biasanya boys love cari. Yang pertama ada slim, kurus ya, yang kurus banget. Oke, yang kedua ini bentuk tubuh six pack atau ABS gitu. Tahu kan Pi, six pack ya kan? Oke, lanjut yang ketiga ini beer atau chaser. Orang-orang yang memiliki badan gempal. Gempal bukan berarti six pack ya, atau lebih dari six pack itu bisa. Terus yang terakhir ini ada fat atau chubby. Nah, yang terakhir ini baru yang berlemak, orang-orang yang besar, yang fat, terus yang pipinya chubby. Oke, sekarang aku mau bahas step being gay. Dia tuh tidak memiliki latar belakang yang sama. Dia tuh tidak memiliki fase yang sama. Dia itu tidak memiliki kehidupan yang sama dengan sesama boys love gitu. Yang pertama pasti mengalami dia itu denial atau menolak kalau dirinya gay. Aku dulu tuh juga kayak gitu. Maksudnya aku kan dari kecil udah kayak ngerasa beda gitu kan. Terus aku tuh masih kayak nanya-nanya ke diri aku sendiri, ini tuh bener apa enggak ya. Itu di fase pertama, denial atau menolak dirinya kayak gitu. Terus di fase kedua, dia tuh menerima kalau dirinya seperti itu, tapi masih takut. Terus yang ketiga ini udah menerima dan terbuka, tapi belum coming out. Terus yang tahap keempat, ini udah tahap paling atas, itu coming out atau melela. Coming out atau melela ini dia tuh udah menerima dirinya yang pertama, dan kedua dia tuh udah berani mengungkapkan ke orang yang dia sayang, misal ke orang tua, saudara atau teman terdekat. Jadi ini yang butuh keberanian khusus ya, dan benar-benar tahap yang paling akhir. Selanjutnya itu ada istilah gaydar, artinya gay radar. Jadi orang-orang yang boys love seperti aku bisa merasakan atau mempunyai insting, misal kita berada di tempat umum ya, kita cuma melihat orang itu, oh orang itu sama belok deh. Oke, itu tadi penjelasan dari Nong, Ais, dan Pitegan. Nah, sekian dari kami. Kalau ada yang kurang seputar istilah-istilah dalam dunia fujo dan dunia boys love, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Ya, kita tunggu komentar dari kalian. Siapa tahu kita bikin part 2-nya kan? Iya, benar-benar. Nah, selanjutnya, No Ais, mau ngomong apa? Kita juga masih banyak butuh saran nih dari kalian. Tolong komentar ya, maksudnya mau bikin video apa gitu di selanjutnya. Dan jangan lupa ya, kita tuh punya akun Instagram. Oke, ya. Ya, bisa di-follow, namanya @wedus_men. Oke. Dan juga aku juga punya Wattpad, namanya juga wedus_men. Oh ya, jangan lupa juga di channel kami juga udah ada podcastnya loh, bisa dicari di Spotify. Dan terima kasih buat yang udah nonton video kita. Maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Kopun Kap. Oke, saya. Jadi, Cik kedengeran, Rek. Namanya dari kata tinggal, bukan juga nggak tinggal di menceng, Rek. Karena ya setan
Tapi dalam artian udah duda atau gimana? Ya Allah. Nanti kita tampilkan di Behind the Sky. Behind the scene. Saya bi mereng bi. Miring pol. Nah, Bisa jancuk dicokot.